Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Priana dengan NIM 22109123200024. Definisi esai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Secara umum, esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan yang berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Tulisan jenis esai lebih mengutamakan ketajaman analisis, interpretasi, dan refleksi dengan kedalaman uraian disertai kekuatan argumentasi. Esai merupakan tulisan yang bersifat subjektif atau argumentatif dalam penyampaiannya. Sebuah esai merupakan suatu penilaian, pandangan, pendirian, atau evaluasi penulis terhadap suatu hal untuk kemudian diambil kesimpulan. Di dalam esai harus mengandung fakta atau fenomena yang dikritisi. Menulis esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan dalam esai hendaknya disertai dengan data-data atau fakta yang menunjang agar pembaca yakin terhadap pendapat penulis. Perkenalkan, nama saya Lisa Salsabila dengan NIM 2210912120009. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah struktur esai. Struktur esai yang pertama yaitu paragraf pendahuluan. Berisi pengantar yang dimana bagian ini adalah awal dari esai yang berisi penjabaran atau alasan tertentu yang melatar belakangi penulis mengangkat isu tersebut. Di dalam pendahuluan ada kalimat utama yang berisi gagasan pokok tentang topik, lalu kalimat penjelas atau pengembang berupa gagasan, pendapat, dan sebuah kalimat yang mendukung dari gagasan utama. Dan yang terakhir adalah kalimat penegas. Yang kedua yaitu paragraf isi. Di dalam paragraf isi atau paragraf pembahasan terdapat bagian tengah dari sebuah esai yang membahas tentang suatu isu atau fenomena secara detail dengan menyertakan hasil analisis yang pengamatannya itu telah dilakukan dengan sudut pandang yang subjektif oleh penulis. Berisi mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, dan juga kalimat penegas. Selanjutnya, semua paragraf ini menjelaskan dan memaparkan, mengupas, memberikan gagasan utama dan gagasan ini memiliki paragraf pendahuluan dan juga paragraf penjelas. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup atau simpulan adalah bagian terakhir dari sebuah esai yang berisi kesimpulan yang dimana penulis dapat menyertakan semua hal dari pengamatannya yang sudah dia lakukan. Berisi dengan kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penegas. Paragraf penutup ini merupakan rangkuman dari keseluruhan esai. Berikutnya yaitu adalah jenis-jenis esai. Yang pertama yaitu esai kritik. Esai kritik ditujukan untuk mengungkapkan suatu kritikan terhadap suatu karya yang pada umumnya dalam esai kritik ini penulis memusatkan diri pada suatu uraian tentang seni, misalnya musik, lukisan, film, teater, dan karya kesusastraan lainnya. Esai kritik ditulis dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran pembaca tentang perasaan atau pikiran penulis, tentang karya baik berupa seni, karya sastra, dan karya lain sebagainya. Jenis esai ini tidak perlu mencantumkan nama penulisnya, yaitu esai kritik, karena sifatnya yang berisi tentang kritikan yang dimana membangun penulis agar bisa menjadikan esai tersebut lebih baik lagi. Namun esai yang baik sebaiknya tetap berisi identitas penulis sebagai bentuk tanggung jawab atas tulisannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Femilia Andini dengan NIM 22109122200011. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis esai dan ciri-ciri esai. Jenis esai itu ada 4 dan ciri-ciri esai itu
Ada 3. Tetap saksikan video ini untuk bisa melihat penjelasan lebih detailnya ya. Yang selanjutnya adalah esai watak. Esai watak membahas tentang tipe atau watak seseorang dalam suatu isu atau sebuah pembahasan kepada pembaca. Dalam jenis ini, seorang penulis dapat menyisipkan cuplikan dari watak seseorang terhadap isu yang terkait dengan pembaca. Cuplikan dalam watak ini tidak dijabarkan secara lengkap tentang biografi seorang tokoh, melainkan hanya sepenggal sifat atau watak tokoh terkait. Yang ketiga adalah esai argumentatif. Esai argumentatif adalah esai berisikan opini pribadi dari seseorang penulis terhadap suatu topik atau permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Esai argumentatif biasanya bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap pandangan yang disampaikan penulis dan bisa menerima ide dari penulis. Dalam esai argumentatif, umumnya penulis mengungkapkan kebenaran dari suatu ide agar pembaca setelah membaca esainya dapat berpihak terhadap penulis dan mampu membuat suatu pendapat sesuai dengan isi dari esai tersebut. Yang keempat, esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang mendeskripsikan tentang suatu objek baik seorang benda maupun manusia yang menarik perhatian penulis untuk dibahas atau diteliti dalam menulisnya. Subjek atau objek dalam tulisan bisa berupa pengalaman, rumah, hewan, dan lain sebagainya. Tujuan dari esai deskriptif ini adalah untuk melihat sejauh mana seorang penulis mampu mendeskripsikan sesuatu yang mudah dipahami oleh pembaca dan mendapatkan dengan mudah pesan yang ingin disampaikan penulis. Kemudian ada ciri-ciri esai. Nah, ciri esai itu ada 3. Yang pertama, memiliki bentuk yang relatif pendek dan bisa dibaca dalam waktu singkat, tetapi tetap padat dan jelas dalam membuat suatu fenomena. Yang kedua, berisi sudut pandang, argumen, sikap, dan pikiran dari penulis sendiri yang menilai suatu kondisi atau fenomena. Yang ketiga, bersifat cenderung subjektif. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam membuat esai. Yang pertama, menentukan tema. Sebelum mulai untuk menulis esai, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema apa yang akan ditulis. Kedua, membuat kerangka esai. Setelah kita mempunyai tema, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat kerangka esai. Kerangka ini berfungsi untuk membantu dalam penyusunan informasi dalam esai yang dibuat, sehingga menjadi runtut dan memiliki urutan yang jelas. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Pada tahap pengamatan ini harus melakukan pengumpulan informasi terkait tema yang dipilih. Agar lebih mudah, bisa nih membuat checklist dari kerangka esai yang telah dibuat sebelumnya, agar mempermudah dalam menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk esai yang akan ditulis. Yang keempat, menulis esai. Setelah 3 langkah sebelumnya selesai, langkah selanjutnya adalah menyusunnya menjadi sebuah tulisan. Yang kelima, menulis simpulan esai. Dalam menulis simpulan, hal yang harus diperhatikan adalah tidak mengulang uraian yang telah dibuat dalam bab sebelumnya dan jangan memasukkan hal baru yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Keenam, membaca ulang. Setelah selesai menulis esai, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membaca ulang tulisan yang telah dibuat. Pastikan tidak ada kata-kata yang salah atau kalimat yang ambigu, sehingga membuat informasi yang ditulis menjadi kurang jelas. Dan yang ketujuh, menulis referensi. Jika semua langkah telah dilakukan, langkah paling terakhir adalah menuliskan referensi atau sumber informasi yang digunakan untuk menyusun esai. Sekian pembahasan dari kami mengenai cara penulisan esai. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Melihat adik duduk sendiri. Duduk sendiri tidak ada yang menemani. Sekian video dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.